Mereka ini melihat beberapa penampakan sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Misteri Friends, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi sama aku, Elsha Septa. Ada sebuah bioskop lama di Bogor yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun yang menjadi viral kembali pada bulan Oktober 2019 lalu. Dibicarakan di media sosial Instagram maupun Twitter. Bioskop itu adalah bioskop Atom. Mungkin kalian orang Bogor tahu tentang bioskop Atom ini yang berlokasikan di Citerep, Bogor. Dahulu bioskop ini tuh ramai banget dikunjungi masyarakat di tempat itu. Tapi sayangnya eksistensi bioskop ini tuh nggak berlangsung lama. Nggak sampai 20 tahun, bioskop Atom ini pada akhirnya tutup pada tahun 1998. Menurut sejarawan Kabupaten Bogor, Hendra M. Astari, bioskop Atom ini tuh udah nggak beroperasi selama 21 tahun. Tepatnya di tahun 1998, akibat terkena dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Yang menyebabkan akhirnya bioskop ini tidak lagi dapat beroperasi. Bioskop Atom ini tuh merupakan bioskop pertama yang berdiri di kawasan Citerep, Bogor. Barulah kemudian muncul bioskop-bioskop lainnya seperti bioskop Surya Kencana di Sindang Barang, bioskop Marga Jaya di Dramaga, dan masih banyak lagi bioskop-bioskop yang bermunculan setelah bioskop Atom ini ada. Tapi saat terjadi krisis moneter, enggak hanya cuma bioskop Atom aja yang tutup, ada juga beberapa bioskop maupun tempat-temtempat hiburan yang terkena juga dampak dari krisis moneter itu. Bioskop Atom ini mulai berdiri dan mulai beroperasi sekitar tahun 1980-an. Tapi herannya nih, setelah banyaknya tempat-tempat yang ditutup akibat terkena krisis moneter ini, beberapa bioskop yang lama ini itu tuh banyak yang sudah dibangun kembali dan dioperasikan kembali dengan manajemen baru. Dan ada juga beberapa yang dialihkan menjadi pusat-pusat usaha lainnya. Tapi herannya, bioskop Atom ini tetap dibiarkan terbengkalai hingga saat ini. Walaupun banyak juga sebenarnya dulu itu bioskop-bioskop yang memang udah tutup, seperti Presiden Theater, Bioskop Nasional, Bioskop Ramayana, Bogor Theater, Bioskop Naga Gading, dan juga Bioskop Sukasari. Saat ini bioskop yang tersisa di Bogor ini hanya untuk jaringan 21. Memang sih ada dua alasan kenapa bioskop Atom ini dibiarkan terbengkalai. Pertama, karena memang pemilik dari bioskop Atom ini tidak mampu untuk beralih usaha. Kedua, nggak ada investor lain yang mau membelinya dengan mempertimbangkan kalau lokasi dari bioskop Atom ini dianggap kurang menguntungkan. Tapi memang berdirinya bioskop Atom ini tuh dari dulu sudah mulai harus bersaing dengan televisi yang waktu itu kepemilikan televisi ini mulai marak di rumah-rumah penduduk. Dan pada waktu itu TV ini sudah memutarkan film-film yang menarik sehingga banyak pengunjung atau masyarakat yang kurang berminat untuk menonton bioskop. Dan belum lagi bioskop ini tuh harus bersaing dengan bioskop-bioskop gerimis bubar. Yang bioskop gerimis bubar ini biasanya ada kalau lagi pada saat ada hajatan. Karena memang zaman dulu itu sering banget diputar film-film yang memang tidak di dalam ruangan tapi di luar ruangan seperti di lapangan, ya kayak semacam layar tancap gitu. Tapi memang aneh sih kalau memang bioskop Atom ini harus dibiarkan gitu aja selama puluhan tahun. Karena kalau dilihat sebenarnya sih bioskop Atom ini sama seperti bioskop-bioskop lainnya. Mulai dari desainnya, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bioskop itu hampir sama dengan bioskop lainnya pada kala itu. Nama bioskop Atom ini mulai marak dibicarakan lagi, yang viral pada saat itu di media sosial Twitter maupun Instagram. Awal mulanya saat itu sutradara Joko Anwar mengajak para penonton untuk nonton bareng untuk merasakan pengalaman yang berbeda dengan menonton film Perempuan Tanah Jahanam yang memang digarap oleh sutradara Joko Anwar. Dan di akun Instagramnya ini, Joko Anwar ini mengajak para penonton untuk menonton film ini tuh di bioskop Atom. Yang pada saat itu sutradara Joko Anwar ini mengatakan kalau dia akan survei ke lokasi bioskop Atom agar nantinya dapat memutar film tersebut di bioskop itu.
Namun karena ramai dan viralnya pada saat itu tentang bioskop atom ini, akhirnya kita kembali lagi kepada kisah-kisah mistis dan juga hal-hal aneh yang pernah terjadi di bioskop atom ini. Sejak berhenti beroperasinya bioskop atom ini, banyak menimbulkan cerita-cerita mistis yang mengerikan dari beberapa cerita-cerita orang yang pernah mengalami kejadian aneh di tempat itu. Mereka ini melihat beberapa penampakan sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Ada yang pernah melihat penampakan noni Belanda, ada juga beberapa yang melihat segerombolan tuyul di tempat itu, hingga adanya penampakan sundel bolong. Pada zaman dulu, menurut cerita penjaga keamanan bioskop tersebut, yaitu Bapak Haryanto, pernah ada kejadian yang mengerikan saat itu. Pada saat film ini sedang diputar, ada seorang gadis muda yang mengalami pendarahan. Saat film baru aja selesai diputar dan lampu mulai dinyalakan, penonton yang di sekitar dari gadis muda duduk itu, mereka melihat kalau gadis itu sudah banyak mengalami pendarahan. Rupanya wanita itu telah melahirkan anaknya. Walaupun memang pada saat itu Haryanto mengatakan bahwa sebenarnya gadis itu bukan melakukan aborsi, tapi dia mengalami pendarahan akibat dia melahirkan anaknya. Dan Haryanto juga mengatakan pada saat itu wanita itu duduk di bangku nomor 13. Tapi sayangnya gadis itu meninggal pada saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah, kalau menurut cerita warga sekitar, ada wanita yang melakukan aborsi di tempat itu kalau gadis itu meninggal di tempat. Paranormal yang terkenal dan juga cantik yaitu Sarah Wijayanto pernah mendatangi bioskop atom ini pada saat dia syuting acara misteri di salah satu stasiun TV, dan saat itu Sarah Wijayanto berusaha melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk goib yang ada di tempat itu. Menurut Sarah Wijayanto, dia merasakan energi besar yang luar biasa, yaitu aura energi negatif, dan dia mengatakan kalau bioskop atom ini adalah tempat paling terangker yang pernah dia rasakan. Nah, kalau menurut Sarah Wijayanto, pada saat Sarah Wijayanto berada di tempat itu, dia ini merasa terusik dengan adanya sosok seorang gadis yang terus menarik perhatiannya untuk bisa berkomunikasi dengannya. Hingga akhirnya Sarah Wijayanto ini berkomunikasi dengan sosok gadis muda ini. Ketika Sarah mulai berkomunikasi dengan sosok hantu gadis muda ini, semakin lama berubah wujud menjadi sosok sundel bolong yang wajahnya sangat mengerikan. Dan sundel bolong ini itu berbeda dengan kuntilanak atau sundel bolong lainnya, karena sundel bolong ini mengeluarkan bau amis dan juga bau busuk. Sampai saat itu Sarah ini sampai mual ketika melakukan komunikasi dengan makhluk ini. Dan sosok sundel bolong itu, dia menceritakan kalau dia ini merasa sakit hati dan juga dendam dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Kursi biru, kursi nomor 5 dari bawah, paling pinggir di bagian kiri, disitulah sosok perempuan hantu ini sering duduk. Sarah juga melihat sosok penampakan hantu nenek tua yang jahat yang berambut gimbal dengan wajah yang mengerikan. Karena keangkeran dan banyaknya makhluk-makhluk astral di tempat itu, dan karena cerita-cerita mistis di masa lalu, akhirnya banyak juga nih para youtuber yang melakukan penelusuran dan juga melakukan uji nyali di dalam bioskop atom itu. Kalau dilihat kondisi dari bioskop atom ini, memang sudah ada bagian bangunan-bangunan yang rusak dan juga fasilitas-fasilitas di dalamnya memang sudah rusak maupun hancur, dan tempat itu sudah sangat berdebu dan juga kotor. Jadi wajar aja kalau tempat itu pada akhirnya menjadi tempat yang nyaman bagi makhluk-makhluk goib di tempat itu. Dan bisa saja tempat itu akhirnya menarik perhatian bagi makhluk-makhluk goib dari tempat lain yang akhirnya menetap di tempat itu. Sayangnya sampai saat ini bioskop atom ini masih dibiarkan terbengkalai dan juga terlantar. Kalau ini terus dibiarkan, apalagi ini sudah puluhan tahun, maka kita nggak tahu keangkeran apa dan kengerian apa yang akan ada di dalam bioskop atom ini. Itu dia tadi cerita tentang bioskop atom yang menjadi salah satu tempat terangker yang menyimpan cerita mistis dari tempat itu. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk diklik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi, dan jangan lupa juga ditonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja video kali ini, sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye.